Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Putih dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sholawat serta salam semoga ditetapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan manusia di hari kiamat. Apa yang akan kita pelajari pada saat ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia di hari kiamat. Apa saja yang terkait dengan kehidupan manusia di hari kiamat? Yang pertama, menjadi manusia yang paripurna. Nah, kemudian yang kedua, apa fungsi kiamat? Yang ketiga adalah dalil nakli yang berhubungan dengan hari kiamat. Macam-macam hari kiamat itu apa saja? Perilaku beriman kepada hari kiamat seperti apa? Tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana? Peristiwa yang terjadi di hari kiamat seperti apa? Baik, kita mulai belajar. Bagaimana menjadi manusia yang paripurna itu? Nah, manusia paripurna adalah manusia yang diharapkan mempunyai akhir. Kalau dalam agama Islam dikenal dengan husnul khotimah, yaitu baik di penghabisan. Nah, bagaimana supaya kita itu ketika sakaratul maut, ketika meninggalkan dunia itu dalam keadaan husnul khotimah? Tentunya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu selama kita masih diberikan kehidupan, masih nyawa masih melekat pada diri kita. Kita harus memperbanyak amal soleh supaya menjadi manusia yang paripurna. Fungsi beriman kepada hari akhir. Yang pertama, pemelihara diri manusia sehingga selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Orang yang beriman kepada hari kiamat tentunya akan berhati-hati dalam tingkah lakunya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apapun yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Nah, muamalah itu apa? Muamalah adalah ibadah yang ada hubungannya dengan manusia. Jadi ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh atau muamalah. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung vertikal berhubungan dengan Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita sholat. Kita sholat adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan haji hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berhubungan langsung kepada Allah dinamakan ibadah mahdoh. Nah, yang muamalah adalah ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Seperti kita sedekah. Ada manfaatnya bagi manusia yang lain. Zakat. Ada manfaatnya bagi manusia yang lain. Gotong royong dan sebagainya. Itu yang dinamakan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Yang keempat, penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Banyak orang yang lupa bahwa dirinya akan meninggal dunia, sehingga dia terlena dengan kehidupan duniawi. Apapun dikerjakan,
asalkan dapat kesenangan duniawi, asalkan kaya. Yang kelima, perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia. Di antaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas, dan kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Dua, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan manusia pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak, tanpa kecuali, baik amal buruk maupun amal yang baik. Baik yang banyak ataupun yang sedikit, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebiji dzarrah, maka dia akan mendapatkan kebaikannya, dan siapa yang melakukan keburukan hanya sebiji dzarrah, dia juga akan menerima balasannya. Yang ketiga, semua perbuatan akan mendapatkan balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa setiap saat menghadapi kedatangannya. Kenapa? Karena kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Maka kita harus selalu siap untuk menghadapi hari kiamat. Yang kelima, memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia sehingga tidak akan pernah kehilangan arah, dapat memelihara sikap hidup yang positif serta optimis. Yang keenam, menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Nah, macam-macam kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro. Nah, kiamat sugro, dalil naklinya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Ini adalah surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 185, bahwa setiap makhluk hidup itu akan pasti mengalami kematian. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Barang pun bisa rusak. Manusia bisa rusak. Rusaknya manusia adalah sakit. Nah, kalau sudah sakit biasanya meninggal dunia. Tapi ada juga orang yang meninggal dunia tanpa sakit. Untuk itu kita harus selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kiamat sugro. Kiamat sugro itu artinya kecil. Kecil artinya kiamat sugro itu kiamat yang akan terjadi pada setiap individu. Lokal. Tidak bersifat global. Jadi masih ada kehidupan yang lain. Itu yang dinamakan dengan kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kubro ini adalah berakhirnya seluruh kehidupan manusia. Sudah tidak akan ada lagi kehidupan kecuali nanti kehidupan di hari kiamat. Nah, kehidupan dunia semuanya sudah berakhir. Nah, dalam naklinya, ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya
kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat dahsyat. Ini surat Al-Hajj ayat 1. Ya, jadi kita sudah merasakan kalau kiamat kecil saja bagaimana manusia itu sudah pontang-panting. Kita pernah mengalami gunung berapi meletus, bagaimana manusia pontang-panting lari menghindari letupan gunung Merapi. Kemudian gempa di Bantul. Nah, bagaimana orang itu semuanya berhamburan keluar dari rumahnya masing-masing dengan keadaan yang mereka bingung mau kemana, mau apa yang harus dikerjakan. Itu baru kiamat sughra. Apalagi nanti kalau kiamat kubro. Kiamat kubro semuanya serentak terjadi. Gunung meletus, lautan naik ke daratan, gempa bumi, dan sebagainya. Kemana kita akan berlindung? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil nakli tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Nah, bumi digoncangkan, gempa bumi. Dan setelah gempa bumi, apa yang ada di perut bumi semuanya akan keluar mumbul. Dalil nakli yang kedua adalah surat Al-Waqiah. Dalil nakli yang kedua adalah surat Al-Waqiah. Bagaimana bunyi surat Al-Waqiah? Pasti sudah pada hafal. Idza waqa'atil waqiah. Apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaq'atiha kadzibah. Terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbassa, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Masya Allah, sangat ngeri sekali kejadian pada hari kiamat. Dalil nakli tentang hari kiamat yang ketiga. Dalil nakli tentang hari kiamat yang ketiga. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia bertanya, bilakah kiamat itu? Fa'idha bari'ul basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafal qamar. Dan apabila telah hilang cahayanya, wajumi asyamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dikumpulkan, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Masya Allah sekali. Bagaimana manusia itu kebingungan pada hari itu. Mau ke selatan, ada laut yang tumpah ke daratan, mau ke utara, ada gunung yang meletus, diam di tempat, bumi bergoncang. La ilaha illallah, Masya Allah, hanya iman di dada yang bisa menyelamatkan kita. Baik, kita lanjut membahas tentang hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Tapi suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun, suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi
beku. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat, sehingga akan hancur dan isinya berhamburan. Astronomi. Menurut astronomi, planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan tidak ada lagi, bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat, menubruk matahari. Dengan demikian, hancurlah bumi ini. Kalau hancur bumi, terjadilah kiamat. Hari kiamat menurut ilmu fisika. Menurut ilmu fisika, letak matahari diperkirakan 150 kali 10 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 kali 1027 kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu saat hari nanti, matahari tidak akan bersinar lagi. Tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Jadi sebelum Allah menurunkan kiamat benar-benar terjadi, Allah menurunkan tanda-tanda. Tanda-tanda itu gejala apa yang akan terjadi. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Yang pertama, budak perempuan melahirkan anak majikannya. Artinya apa? Nah, pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menjadi budak dari anak sendiri. Mereka disuruh-suruh oleh anaknya. Ada yang mengartikan seperti itu, bahwa pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. 4. Meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. 5. Masa atau waktu terasa amat pendek. Yang keenam, munculnya Dajjal. Yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan dari dalam kubur. Dalil naklinya, waqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Bala wa'dan alaihi haqqo. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat An-Nahl ayat 38. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia di alam mahsyar. Dalil naklinya, wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum tas'umun. Dan ingatlah, hari di waktu itu kami menghimpun semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan? Quran Surat Al-An'am ayat 22. Yang ketiga, Yaumul Hisab, yakni hari perhitungan. Dalil naklinya, Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu.
pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahum wa huwa nasuh. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka merupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Surat Al-Mujadilah. Yang keempat adalah peristiwa mizan. Mizan adalah timbangan. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin khardalin ataina biha, dan jika amalnya itu hanya seberat biji sawi pun kami pasti mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 10. Kemudian yang kelima adalah surga dan neraka. Kalau sudah ditimbang, maka akan ditentukan apakah masuk surga atau masuk neraka. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Nah, di dalam surga itu terdapat nama-nama. Yang pertama ada yang namanya surga Firdaus. 2, surga Naim. Yang ketiga surga Ma'wa. Yang keempat surga Aden. Yang kelima surga Khuld. Yang keenam surga Darussalam. Yang ketujuh Darul Maqamah. Sebagaimana surga, di neraka juga terdapat nama-nama atau tingkatan. Yang pertama adalah Jahannam. Yang kedua Ladha, yang ketiga Sakor, yang keempat Sa'ir, yang kelima Hutamah, 6 Wail, dan 7 Hawiyah. Nah, perilaku apa yang mencerminkan iman kepada hari kiamat atau hari akhir? Yang pertama adalah melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. 2, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Yang ketiga, takut untuk melakukan dosa dan maksiat. 4, segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan berusaha memperbaikinya. 5, tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah pasti akan membalasnya. 6, berhusnudon atau berprasangka baik terhadap Allah. 7, mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaat dan bernilai ibadah. 8, senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan karena Allah Maha melihat dan Maha menilai. 9, senantiasa berusaha bersikap adil karena hal tersebut akan diperhitungkan kelak di akhirat kelak. Penerapan karakter dari perilaku beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah yang pertama, religius. Religius kita percaya kepada Allah bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan ini adalah hukumnya wajib. Yang kedua adalah kerjasama. Apa hubungannya kerjasama dengan hari kiamat? Nah, kalau kita mampu bekerja sama, seperti kita, ada orang yang memberi sedekah, ada yang menerima sedekah. Itu adalah suatu kerja sama. Kemudian, toleran. Tidak menang sendiri. Yang diharapkan, yang ketiga, toleran. Yang keempat, damai. 5, disiplin. Yang terakhir adalah
peduli. Yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini untuk mengetahui apakah Ananda semua sudah paham dengan apa yang Ibu terangkan pada pagi hari ini. Ibu mempunyai 5 pertanyaan yang harus Anda jawab. Nah, 5 pertanyaan ini nanti Anda kirimkan di tugas di GC, Google Classroom, di kelas Anda. Yang pertama, mengapa manusia harus beriman kepada hari akhir? Yang kedua, hikmah apa yang bisa dipetik dari iman kepada hari akhir? Yang ketiga, sebutkan dalil nakli yang berhubungan dengan hari akhir. Yang keempat, bagaimana terjadinya hari kiamat menurut ilmu pengetahuan? Dan yang terakhir, berikan contoh perilaku yang mencerminkan keimanan pada hari akhir. Ibu tunggu jawaban kalian di Google Classroom. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Banyak salah dari Bu Putih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.